Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang dosa yang keempat, yakni meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur atau tanpa ada halangan sedikit pun, merupakan dosa besar yang konsekuensinya dia dianggap kafir karena memang ibadah sholat ini al-ahdu bainal mu'min wal kafir, perbedaan yang mencolok antara orang mukmin dengan orang kafir adalah bagaimana dia dalam sholat. Kemudian ibadah yang selanjutnya yang tidak bisa lepas atau tidak bisa dipisahkan dari sholat adalah zakat. Di dalam Al-Quran dua ibadah ini sering disejajarkan, dalam arti dua ibadah ini sangat penting juga masing-masing mewakili. Jika sholat mewakili tubuh atau badan, maka zakat adalah ibadah yang mewakili harta. Maka nanti dalam kisah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menjadi khalifah, kemudian banyak orang-orang yang murtad dan banyak orang-orang yang hanya ingin melaksanakan sholat tanpa mengeluarkan zakat. Padahal di zaman Rasul dia mengeluarkan zakat juga melaksanakan sholat. Mereka berargumen daripada meninggalkan semuanya, sholat saja sudah lumayan begitu. Nah, Umar pun setuju dengan anggapan mereka bahwa masalah yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu, pertama banyak orang yang murtad, yang kedua ingin menjadi orang muslim tapi hanya menjalankan sholat saja tanpa melaksanakan zakat. Maka Umar dengan pertimbangan masalah yang begitu banyak ini, menerima tawaran tersebut. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq tidak ada keringanan ketika ibadah zakat ini ditinggalkan atau disepelekan. Jika kamu di zaman Rasul mengeluarkan zakat, maka ketika Rasul wafat pun harus mengeluarkan zakat. Maka nanti dalam hadis tentang kisah tersebut bahwa illa bihaqqiha, ada kalimat illa bihaqqiha, yaitu kecuali dengan haknya. Maka harta adalah haknya adalah untuk dizakati. Jadi ketika sholat dilaksanakan, zakat pun harus dilaksanakan. Akhirnya Umar bin Khattab melihat bahwa pandangan atau argumen daripada Abu Bakar ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya memerangi orang yang murtad, tapi Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat atau enggan mengeluarkan zakat, bukan karena uzur tapi sengaja, karena mereka hanya ingin melaksanakan sholat saja tanpa ingin mengeluarkan zakat. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran pun banyak sekali contoh dalam surat Ali Imran bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yahsabannal ladzina, maka tidaklah orang-orang yang berprasangka, yabkhuluna, orang-orang yang kikir, orang-orang yang enggan mengeluarkan
bima atahumullah, dari apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari keutamaannya, dari karunia-Nya, yakni berupa harta, huwa khairon lahum, mereka menyangka dengan tidak mengeluarkan harta ini bagus bagi mereka. Jadi tidak mau mengeluarkan zakat ini menurut pikiran mereka karena bisa hemat gitu. Yang tadinya harus berbagi kepada orang, dia malah menyimpan atau menimbunnya sendiri dengan anggapan istilahnya lebih bagus disimpan. Bal huwa syarrul lahum. Nah, ini menurut pandangan Allah, akan tetapi apa yang mereka lakukan syarrul lahum, itu jelek ataupun tidak baik bagi mereka. Sayutawakuna, maka mereka akan dililitkan, akan dikalungkan, ma bakhilu bihi, apa yang mereka bakhilkan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka enggan keluarkan, bihi, dengan harta yang mereka simpan itu, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi harta yang mereka simpan akan dikalungkan. Tentu dikalungkan bukan dalam artian seperti perhiasan dunia, tapi mereka akan dicekikkan ke leher-leher mereka. Kemudian dalam surat Fusilat Allah juga menegaskan ayat 6 dan 7, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Fasammahumul musyrikin, bagaimana Allah menamai orang-orang yang tidak ingin mengeluarkan zakat dengan nama orang-orang musyrik, saking gedenya atau besarnya dosa bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Kemudian di dalam surat At-Taubah juga Allah menginformasikan walladzina yaknuzuna, dan orang-orang yang menimbun, menyimpan ad-dahab, yaitu emas, wal fiddah, dan juga perak, wala yanfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan keduanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum, maka berikanlah kabar gembira pada mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Siksa yang bagaimana? Yauma yuhma 'alaiha, ketika dipanaskan, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, fatukwa, kemudian disetrikakan gitu apa harta mereka yang disimpan itu, fatukwa, maka disetrikakan biha, dengan harta tersebut, jabahuhum, kening mereka, wa junubuhum, dan lambung mereka, wa duhuruhum, dan juga punggung mereka. Hadza ma kanaztumul anfusukum fadzuqu ma kuntum taknuzun. Ini adalah apa yang kalian sembunyikan, maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian sembunyikan. Ikhwatul iman rahimakumullah, dari 2 ayat ini atau 3 ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pertama bahwa harta yang mereka sembunyikan akan dililitkan, akan dicekikkan kepada leher-leher mereka. Kemudian yang kedua, status mereka atau orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat disamakan dengan orang musyrik. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat bukan karena uzur, karena mereka berpikir akan lebih kaya atau bahkan tidak adil bagi mereka ketika mereka mencari harta tapi harus mengeluarkan 2,5% paling minimal dan maksimal 10% untuk mustahik zakat, orang-orang yang menerima zakat. Mereka akan dipanaskan apa yang mereka sembunyikan dari berupa emas dan juga perak,
kemudian akan disetrikakan ke seluruh tubuh mereka. Di dalam ayat ini hanya 3 bagian yang Allah sebutkan, jabahuhum kening mereka, wa junubuhum lambung mereka, wa duhuruhum dan juga punggung-punggung mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentu jangankan untuk dibakar semua anggota tubuh, tangan saja atau tangan kita saja yang terkena api sedikit daripada rokok akan merasakan kepanasan yang lumayan. Apalagi ini di akhirat, yang dimana jangankan nikmatnya, siksaannya pun akan lebih dahsyat dan lebih parah daripada yang ada di dunia. Api yang ada di dunia belum ada apa-apanya dengan api yang ada di akhirat. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja mungkin di pertemuan kali ini. Kita hanya membahas 3 ayat tadi di dalam Al-Quran. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas hadis-hadis yang berkenaan dengan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ikhwatul iman rahimakumullah, jadi ibadah zakat ini tidak boleh dilepaskan dari yang namanya sholat. Ketika orang rajin sholat tapi enggan mengeluarkan zakat, oleh Abu Bakar As-Siddiq mereka diperangi karena tidak memberikan hak daripada harta itu, yaitu untuk dizakati. Terakhir, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa memang 2 ibadah ini adalah ibadah perwakilan. Sholat ibadah perwakilan dari yang namanya badan, sementara zakat ini ibadah mewakili harta yang kita miliki. Itu saja mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan kita tersentuh dengan ayat tadi, kemudian bersemangat untuk mengeluarkan zakat kita, karena memang di sana ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan dari fakir miskin dan yang lain sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.